Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan respirasi, di mana dalam sistem pernafasan itu ada 3 proses penting. Yang pertama itu adalah ventilasi, keluar masuknya udara, kemudian ada difusi, pertukaran gas antara kapiler paru dengan alveoli, dan juga antara kapiler jaringan dengan sel. Nah, yang terakhir setelah proses pertukaran gas atau difusi itu adalah perfusi. Nah, perfusi itu transport bagaimana gas atau karbon dioksida dan dioksida itu dan oksigen itu dia diangkut di dalam darah. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pertukaran dan transport gas atau difusi dan perfusi. Nah, ini adalah sebenarnya ini adalah ringkasan dari pertukaran gas dan transport gas. Intinya adalah ketika oksigen masuk di dalam alveoli, maka dia akan langsung berdifusi di arteri, kemudian dia masuk di sirkulasi pulmonal, masuk ke dalam jantung, dan dia masuk di sirkulasi sistemik. Nanti ketika dia keluar lagi di sirkulasi sistemik, dia sampai di kapiler jaringan, kemudian dia akan mengalami difusi lagi ke dalam sel. Nah, nanti difusi itu juga adalah pertukaran gas di mana oksigen masuk ke dalam sel dan karbon dioksida keluar dari sel. Nah, nanti karbon dioksida itu masuk lagi ke sirkulasi sistemik lewat vena. Kemudian nanti dia akan dimasukkan atau dialirkan ke dalam sirkulasi pulmonal, kemudian dia akan dialirkan keluar melalui alveoli. Nah, itu adalah pertukaran dan transport dari gas. Nah, pertukaran gas di paru dan jaringan itu sangat bergantung pada tekanan. Tekanan apa? Tekanan parsial dari gas tersebut. Di mana untuk bisa masuk, maka tekanan gas yang di luar harus lebih kecil daripada yang di dalam. Untuk oksigen bisa masuk dari alveoli ke dalam kapiler paru, maka tekanan oksigen di alveoli harus lebih besar daripada tekanan oksigen di alveolar paru. Begitu juga untuk oksigen yang ada di dalam atmosfer untuk masuk ke dalam alveoli, itu oksigen di dalam atmosfer harus lebih besar daripada tekanan oksigen yang ada di dalam alveoli, sehingga oksigen dari atmosfer bisa masuk ke dalam alveoli. Itu juga berlaku untuk karbon dioksida, di mana karbon dioksida di atmosfer itu sangat kecil sekali, sehingga karbon dioksida yang ada di alveoli bisa keluar dengan mudahnya. Arah alirannya adalah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dari tekanan parsial tinggi ke tekanan parsial rendah. Nah, di mana tekanan oksigen di alveolar dan di arteri normal itu adalah sekitar 100 ml Hg. Sementara tekanan PCO2 alveolar dan arteri normal itu sekitar 40 ml Hg. Venanya itu adalah 40 ml Hg. Kalau O2-nya, kalau PCO2-nya itu adalah 46 ml Hg. Nah, di dalam tubuh ini dia ada sensor yang mengukur seberapa banyak oksigen yang dibawa oleh darah. Nah, apabila oksigen di dalam darah itu kurang, maka akan terjadi yang namanya hipoksia. Sementara kalau CO2-nya yang kurang, CO2-nya yang terlalu banyak, maka akan terjadi yang namanya hiperkapnia. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk bisa masuk ke dalam alveoli, tekanan parsial di dalam atmosfer harus lebih tinggi. Nah, tekanan oksigennya itu adalah 160, sementara di alveoli adalah 100, sehingga oksigen bisa masuk dari atmosfer ke dalam alveoli. Begitu juga dengan PCO2. PCO2 di dalam alveoli harus lebih besar daripada PCO2 di dalam atmosfer. Dalam alveoli adalah sekitar 40, sementara di dalam atmosfer adalah 0,25. Itu juga terjadi di kapiler jaringan. Nah,
di mana PO2 di jaringan itu adalah sekitar kurang dari 40, sehingga bisa langsung mudah masuk ke dalam jaringan, sementara PCO2-nya lebih dari 46, maka dia bisa juga dengan mudah keluar dari jaringan ke dalam kapiler. Nah, ini adalah tabel-tabel penyebab dari hipoksia. Hipoksia itu sendiri itu ada 4 jenisnya. Ada hipoksia hipoksik, di mana hipoksia hipoksik itu terjadi akibat adanya PO2 arteri yang rendah sekali. Sementara kalau anemik hipoksia terjadi karena jumlah O2 yang berikatan dengan hemoglobin itu turun. Sementara kalau yang hipoksia iskemik itu terjadi karena penurunan dari aliran darah. Iskemik itu aliran darah. Jadi kalau hipoksia hubungannya dengan tekanan, anemik hipoksia hubungannya dengan kadar O2 dalam hemoglobin, iskemik hipoksia hubungannya dengan aliran darah, sementara kalau histotoksik hipoksia hubungannya dengan kegagalan daripada sel untuk menggunakan CO2 karena selnya yang teracun, sehingga untuk ventilasinya bagus, keluar masuknya udara bagus, tapi selnya itu sendiri tidak bisa menggunakan O2 itu tadi. Ini adalah tekanan arteri normal. Nah, pertukaran gas di dalam arteri itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama jelas jumlah dari O2-nya yang sampai ke dalam alveoli. Jadi kalau misalkan kalian berada pada daerah di mana tekanan O2-nya atau kadar O2-nya itu sendiri rendah, maka otomatis itu juga akan mengganggu proses pernafasan kita. Dan semakin rendah, maka resiko untuk terkena hipoksia juga akan semakin tinggi. Nah, itu juga akan mempengaruhi ventilasi, keluar masuknya udara di dalam alveoli, di mana keluar masuknya udara atau ventilasi daripada alveoli itu juga akan bergantung pada compliance. Compliance itu bagaimana paru bisa kembali ke bentuk semula, kemudian ada resistensi dari jalan nafas, bagaimana udara itu bisa masuk tanpa hambatan sampai ke alveoli, kemudian jumlah dan kedalaman dari bernafas. Jadi ini hubungannya dengan mekanika pernafasan, bagaimana frekuensi dari nafas tersebut dan juga bagaimana kedalaman. Semakin dalam kalian bernafas, misalnya kalian mengambil inspirasi dalam atau mengambil nafas yang dalam, maka kemungkinan jumlah O2 juga akan meningkat, atau begitu juga sebaliknya pada ekspirasi. Nah, selain berhubungan dengan kadar oksigen, pertukaran gas di dalam alveoli itu juga berhubungan dengan difusi. Difusi antara alveoli dengan darah, di mana difusi itu bergantung pada luas permukaan dari alveoli itu sendiri dan juga jarak difusi, jarak antara kapiler dengan alveoli. Nah, kalau misalkan terjadi gangguan, contohnya apa? Contohnya pada keadaan di mana dinding alveoli menebal. Biasanya ini banyak pada orang-orang yang merokok. Nah, itu dinding alveolinya menebal, otomatis seberapa banyak oksigen yang dimasukkan, maka difusi akan susah untuk terjadi. Kalau difusi susah terjadi, maka kemungkinan untuk hipoksia atau kekurangan dari oksigen juga akan meningkat. Sementara kalau jarak difusi itu sendiri dipengaruhi oleh ketebalan dan juga jumlah cairan yang ada di dalam alveoli. Nah, normalnya alveoli itu dia kosong, isinya hanya boleh udara saja. Tapi ketika ada cairan di dalam situ, maka itu juga akan mengganggu proses difusi. Cairan di dalam alveoli akan menyebabkan udara yang masuk itu berkurang dan kemampuan paru untuk mengembang itu juga akan berkurang. Yang terakhir adalah perfusi. Seberapa kuat transport. Jadi maksudnya itu kalau misalkan kalian berada pada daerah dengan oksigen tinggi, tapi ternyata yang bermasalah itu adalah transport, darah kalian tidak bisa membawa oksigen, maka itu juga akan bermasalah. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari
pertukaran gas di dalam alveoli. Yang pertama adalah kadar dari oksigen, kemudian kedalaman dan jumlah dari pernafasan, resistensi dari jalan nafas, kemudian compliance dari paru itu sendiri, kemudian jumlah cairan yang ada di dalam alveoli, kemudian ketebalan dari alveoli itu sendiri sehingga mengakibatkan jarak difusinya menjauh, kemudian luas permukaan daripada alveoli itu sendiri, dan juga perfusi atau transport dari gas itu sendiri yang ada di dalam darah. Nah, ini salah satunya yang menyebabkan hipoksia tadi. Jadi kalau normal maka oksigen itu akan bisa masuk dengan mudahnya. Kalau emfisema itu terjadi akibat adanya kerusakan pada alveoli sehingga luas permukaan dari alveoli ini menurun. Kalau fibrotik itu terjadi penebalan. Nah, ininya menebal ini menebal sehingga itu juga akan menurunkan jumlah difusi. Kalau pulmonary edem atau edema pada paru itu karena alveoli dan jaringan intersisialnya ini ada air. Nah, ini adalah air. Kemudian kalau resistensi itu berarti jalan nafasnya itu ada gangguan. Contohnya adalah bronchus atau bronchioli yang mengecil. Nah, sehingga oksigen yang masuk pun juga akan lebih sedikit. Nah, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjutkan di rekaman yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.